RBA kembali mempertahankan tingkat suku bunga seperti apa yang diperkirakan oleh para pelaku pasar, dan ini menandakan bahwa semua bank sentral mayoritas tetap dalam skema pelonggaran kebijakan moneter. Dan salah satu yang saya soroti adalah pembelian obligasi yang tetap menjadi fokus utama mereka, dan juga dengan keinginan ataupun petunjuk bahwa mereka siap untuk melakukan segalanya menopang ekonomi diakibatkan COVID-19. Dan tentunya ini mengisyaratkan semua bank sentral dalam skema yang sama, berarti adalah potensi ketidakpastian terhadap ekonomi itu masih membelenggu. Bahkan mayoritas sudah dinyatakan sebagai resesi dengan melihat dari data GDP atau real GDP yang cenderung negatif. Nah, sementara itu untuk gold ini masih ke dalam area sideways. Kalau Anda perhatikan ada pergerakan cenderung tertahan setelah membentuk area all new time high di 1984 lalu tergelincir sampai 1960. Tapi kalau Anda perhatikan lagi dalam satu pekan terakhir sebenarnya area terendah justru cenderung menjadi area lebih tinggi. Dalam hal ini kita sebut dengan higher low. Dan sementara bagian area tertinggi atau area resisten cenderung berada di area flat atau area yang sama di kisaran 1980 hingga 1983. Jadi kalau melihat pola ini, saya cenderung menantikan akan terjadi sesuatu hal yang mungkin sangat dinantikan pasar, yaitu adalah fresh clue untuk langkah selanjutnya. Sementara di pekan lalu, Fed sudah memberikan isyarat bahwa mereka masih tetap dalam kebijakan yang sama, persis dengan apa yang dilakukan atau diputuskan oleh RBA hari ini. Dan mungkin saja hal tersebut juga akan dilakukan oleh BOE di hari Kamis, lalu juga dengan bank-bank sentral lainnya. Termasuk salah satunya statement dari BOJ atau Gubernur BOJ, yaitu Haruhiko Kuroda, yang mengatakan BOJ siap untuk melakukan apapun, bahkan termasuk salah satunya adalah untuk pendanaan perusahaan diperpanjang sampai setidaknya extend di atas Maret 2021. Ini menandakan ketidakpastian ekonomi yang masih membelenggu akan menjadi hal yang sangat memberikan pengaruh terhadap kebijakan bank sentral tersebut. Tentunya, seperti apa yang sempat kita sampaikan di webinar yang lalu, bahwa kebijakan pelonggaran moneter ini adalah pupuk yang sangat baik untuk gold. Bahkan, beberapa bank juga masih memprediksikan kemungkinan kenaikan masih akan terjadi sampai arah 2000. Kemarin saya sempat share juga outlook tentang monthly chart yang sangat dinantikan. Ternyata kita akan mendapatkan ascending scale daripada round bottom ataupun cup and handle. Jadi kemungkinan potensi koreksi tetap akan ada karena arealnya sudah terlampau tinggi, dan juga tapi areal terendah pun justru semakin tinggi. Jadi ini menandakan kemungkinan potensi koreksi yang cenderung relatif terbatas. So kali ini kita akan lihat potensi teknikalnya dari segi ascending triangle apakah berhasil atau tidak. Lalu kemudian dari daily chart justru menunjukkan pola sideways masih akan tetap bertahan setidaknya sampai beberapa hari ke depan. Technical view 4 Agustus 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 4 Agustus 2020 per jam 11:38 waktu Indonesia bagian barat, high 1978.50 dan low 1971.30. Running price kini bertahan di 1973.70. Oke, kembali dengan areal yang sama dan relatif tertahan di areal yang sama pula. Kemarin kita sempat melihat areal di pagi hari menyentuh area 1983 dan 84, lalu kemudian meluncur deras di pertengahan malam sampai 1960.40, kemudian ditutup berhasil dengan kenaikan di 1976.70. Nah, kalau Anda lihat dengan potensi candlenya, ini sebetulnya berbentuk padung atau payung, dan kita sebutnya dengan hanging man. Mirip dengan apa yang terjadi di tanggal 30 Juli yang lalu ya. Meskipun secara real body ini jauh lebih kecil, dan saya rasa seharusnya ini jauh lebih terkonfirmasi dengan sangat baik. Tapi ingat, dengan candle seperti ini kita membutuhkan dua candle sebetulnya, dua candle after atau dua candle setelahnya. Jadi kalau misalkan sampai ternyata di hari ini dia tidak berhasil membentuk bearish candle, let's say seperti itu, maka kemungkinan potensi dari hanging man ini akan gagal, karena untuk hanging man sendiri akan ditemani next candle dengan bearish candle. Kalau itu terjadi, maka confirm di next candlenya potensi penurunan masih akan terjadi. Tapi anyway, kalau kita perhitungkan, let's say dengan areal tail yang terjadi, ini kadang-kadang selalu digunakan oleh para trader dengan areal swing low yang cukup panjang, tailnya 1960.40. Jadi mungkin saja hari ini areal terendah yang akan diciptakan itu di 1960.40. Nah, lalu kemudian
Saya sudah menandai areal ini sebagai areal zona biru, di mana zona biru ini kita artikan sebagai mungkin saja untuk beberapa waktu ke depan ini relatif masih dalam keadaan sideway trend, dikarenakan emas masih membutuhkan fresh clue, di mana fresh clue-nya kemungkinan adalah tentang fiscal debate yang sampai detik ini masih tetap tertahan di Senat dengan pertimbangan-pertimbangan dari Demokrat ataupun Partai Republik. So, kalau misalkan diperhatikan, sebetulnya area kenaikan tidak jauh tertahan di area 81, 84 dengan all new time high, berarti berada di kisaran 1984 untuk saat ini. Lalu kemudian area support juga berada di 23.6%, 1937.10. Jadi kemungkinan potensinya yang paling ideal sebetulnya akan terjadi koreksi di area 1930 ataupun 1940. Itu sebetulnya area yang sangat ideal dan sangat dinantikan oleh para pelaku pasar. Kenapa? Untuk beli sendiri, rally sendiri masih cenderung tertahan karena areal yang sudah terlampau tinggi sebetulnya secara teknikal dan secara harga. Tapi secara kondisi fundamental, outlook atau kondisinya masih tetap kondusif untuk bullish gold. Itulah sebabnya kenapa banyak beberapa media atau bahkan beberapa bank memperkirakan akan terjadi atau mencapai area 2000 di pekan ini. Tapi kita lihat ya. Nah, lalu kemudian kondisi-kondisi lainnya di grafik 4, kalau kita lihat potensi kemarin ascending triangle dibilang gagal juga tidak, karena potensinya masih dalam area coklat ini. Ini adalah triangle-nya, ascending triangle. Tapi kita lihat ya, kalau kita anggap seperti demikian, ya seperti demikian, lalu kemudian kita perpanjang katakanlah areal resistennya mungkin saja sesuai dengan areal biru, berarti kita belum dalam zona penembusan area resisten. Kalau kemarin kan kita memiliki dua potensial, di mana resisten pertama di 71, lalu resisten kedua di 81. Resisten pertama ternyata meskipun sempat ditembus, tapi di pertengahan malam sempat tergelincir terlebih dulu, lalu kemudian kembali. Nah, yang saya ingin ingatkan kepada Anda, zona-zona ini sebetulnya mengisyaratkan bahwa semakin tinggi areal terendah. Anda perhatikan areal yang sempat terjadi ini tail 28 Juli sampai 1906, kita tidak asumsikan ada, meskipun Anda bisa lihat di sini ya, ini sangat berimbas. Lalu kemudian di satu hari berselang areal terendah hanya 1922. Lalu kemudian beberapa pekan setelahnya di tanggal 30 Juli itu kurang lebih 1939.40. Ya, jadi 1906, 1922, 1939. Lalu tadi malam itu adalah 1960.40. Jadi higher low formasinya, sementara bagian atas atau resisten cenderung relatif sama. Kisaran 1980, 1983, 84 itu masih dalam teritori yang sama. Jadi kalau seperti ini, ascending triangle sangat berpotensi untuk terjadi. Lalu kemudian apa yang terjadi kalau misalkan ditembus seperti yang sempat saya jelaskan kemarin, bahwa target utamanya adalah setinggi areal ascending triangle tersebut, dan saya ukur berada di areal 2030 atau 2030. Sementara areal 50%-nya adalah 2000. Jadi ini yang kemungkinan potensinya menjelaskan kenapa apakah emas layak untuk mencapai 2000 atau tidak. Ya, setidaknya itu akan kita lihat dalam satu atau beberapa hari ke depan, termasuk rilis data non-farm payroll. Kalau misalkan ternyata stimulus segera diselesaikan, bukan mustahil itu akan segera terjadi. Tapi kalau misalkan masih tertunda-tunda, itulah sebabnya kenapa emas masih enggan untuk bergerak naik. Satu sisi untuk bergerak untuk kenaikan, dia butuh fresh clue karena sudah terlampau tinggi. Di lain sisi, untuk penurunan pun kondisinya tidak memungkinkan untuk turun terlampau dalam. Meskipun proteksi atau mungkin saja areal koreksi bisa terjadi, tapi kurang lebih banyak investor ataupun demand akan menanti di kisaran 1940 yang tadi saya sebutkan. Kurang lebih area Fibonacci Fan ini adalah area 23.6%, juga berada di kisaran 1958 ataupun 1940. Itu adalah area ideal yang sangat-sangat layak untuk dipertimbangkan untuk menjadi area buy. Sedikit melintas di grafik H1, juga saya dibantu dengan area yang sama, Fibonacci Fan, lalu juga dengan historical price. Nah, di sini area wave terakhir cenderung flat, cenderung sideway dengan kisaran area support di 1960, area resisten di 1978. Meskipun sempat terjadi spike up di 1984, saya abaikan, tapi kita memiliki 1960 sampai 1978. Jadi, strategi yang paling layak yang untuk dipertimbangkan adalah kalau misalkan Anda menantikan pullback atau dip yang paling maksimum, yang paling sangat-sangat logis adalah 1960 ataupun 1961. Atau
yang paling mendekati area support adalah berada di kisaran 1967 sampai 1970. Karena kemarin pertama kalinya sempat dia menyentuh 1967, lalu kemudian dia rebound sampai 1975 ya. Jadi itu yang akan kita manfaatkan, atau Anda bisa menunggu saat dia menembus area 1978. Ya, meskipun itu sangat beresiko, tapi kalau lihat di Fibonacci fan-nya, targetnya adalah 1992 ataupun 1993 di area ini. Jadi untuk hari ini silakan lakukan buy on dip di kisaran 1967.20 ataupun 1970.50 dengan target pertama adalah 1975.50 dan target kedua adalah 1981.00. Stop loss silakan gunakan di 1960.00 dan alternatif kedua adalah saat menembus area resisten dari ascending triangle. Silakan lakukan buy on breakout di kisaran 1981 ataupun 1982.30 dengan target kemungkinan di kisaran yang terdekat. Saya rasa yang paling fleksibel dan juga logis adalah 1986. Lalu kemudian target kedua adalah 1992 di area Fibonacci fan ini di grafik H1 ya. Dan tentunya tetap harus menggunakan stop loss diantisipasi di area 1974.00 in case ternyata hanya spike sementara tapi dia fake breakout. Itu yang harus diantisipasi. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.